Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Semoga pada hari ini anak-anak yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jangan lupa anak-anak silahkan untuk klik absen untuk konfirmasi kehadiran di e-learning terlebih dahulu. Silahkan untuk selanjutnya anak-anak menyimak materi dari Bu Rina, kemudian anak-anak bisa melanjutkan membaca di bahan ajar. Baik, Bu Rina mengucapkan selamat mengikuti materi berikut ini. Cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, meskipun ada juga yang melalui cara penaklukan dalam peperangan. Hal tersebut karena situasi dan kondisi yang terjadi di kerajaan-kerajaan mengalami kekacauan dan perebutan kekuasaan. Berikut ini merupakan cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Tahap awal masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan, yaitu pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India singgah di Kepulauan Indonesia ketika melakukan perjalanan dagang antar negara melalui lalu lintas maritim. Semakin banyaknya pedagang Muslim yang tinggal di Kepulauan Indonesia, maka terbentuklah sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang Muslim yang tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama, mereka kemudian menikah dengan wanita-wanita pribumi yang akhirnya membawa para wanita yang dinikahinya memeluk agama Islam. Yang ketiga, pendidikan. Masuknya Islam ke Indonesia juga dilakukan dengan cara mendirikan pusat pendidikan keagamaan, yaitu pesantren. Beberapa pesantren ternama yaitu Pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel, kemudian Pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri. Kiai pengasuh pesantren pada umumnya juga menjadi penasehat bagi raja maupun kaum bangsawan. Yang keempat, tasawuf. Tasawuf adalah suatu ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui ajaran tasawuf inilah Islam menjadi dikenal dan dimengerti sehingga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal Tuhan dan memeluk agama Islam. Yang kelima, kesenian. Penyebaran Islam ke Indonesia juga dilakukan melalui bidang kesenian. Hal ini dapat terlihat dari adanya peninggalan-peninggalan yang bernuansa Islam seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat terlihat daripada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam berkembang cepat di Indonesia. 1. Syarat masuk Islam yang sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak ada kasta di dalam Islam. Ketiga, pada umumnya penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Yang keempat, keterbukaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Yang kelima, upacara-upacara keagamaan di dalam Islam lebih sederhana. Alur masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, melalui jalur utara, yaitu diawali dari Persia, Afghanistan, Pakistan, Gujarat, Indonesia. Yang kedua, jalur tengah, yaitu bermula dari Yordania, Semenanjung Arabia, kemudian Indonesia.
Yang ketiga, jalur selatan, yaitu yang berawal dari Mesir. Bukti penyebaran Islam oleh para pedagang Arab. Yang pertama, Gujarat atau India, yaitu ukiran batu nisan gaya Gujarat. Kedua, adat istiadat India Islam. Selanjutnya, dari negara Persia, yaitu gelar syekh bagi raja-raja di Indonesia. Kemudian pengaruh aliran Wahdatul Wujud atau Syekh Siti Jenar. Yang terakhir, pengaruh mazhab Syiah. Yang ketiga, negara Arab, yaitu adanya komunitas Arab dari Oman, Hadramaut, Basroh, dan Bahrain untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Sumatera, Jawa, dan Malaka. Kemudian munculnya nama Kampung Arab. Yang keempat, negara Cina, yaitu gedung batu di Semarang, yaitu Masjid Gaya Cina. Yang kedua, adanya beberapa wali yang diketahui keturunan Cina. Terima kasih dari Bu Rina, mungkin itu materi yang bisa Bu Rina sampaikan. Kita bertemu kembali di minggu depan. Silakan anak-anak cek untuk penugasan di fitur KI 3. Silakan ikuti perintah yang sudah Bu Rina sampaikan di situ. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari Bu Rina, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.